Halo teman-teman warga Epic sekalian, buat kalian yang belum tahu dan pasti pada nggak tahu, gue ini sedang mencoba untuk mengupas semua hal yang ada di Land of Dawn, membahas semua yang ada di Land of Dawn, mulai dari bangunan, hewan, tumbuhan, dan ya pokoknya semuanya lah. Setelah di video sebelumnya, kita membahas tentang bangunan yang ada di Land of Dawn. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang hewan atau monster jungle yang ada di Land of Dawn. Mulai dari atribut dasar hingga keuntungan yang didapat pas kalian bunuh monster tersebut. Baiklah, berikut adalah list monster yang bakalan kita bahas. Di sini gua gak masukin lot sama turtle ya, karena nanti bakal gua buatin video terpisah. Maka dari itu, subscribe. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari hewan kesukaan para jungler. Hewan yang bisa bikin player jungler galau kalau nggak dapet buffnya. Namanya adalah Thunder Fenrir, atau yang biasa kita panggil blue buff, purple buff, atau apalah itu. Tapi di sini gua bakalan panggil Fenrir aja ya cuy, biar keren aja gitu. Memiliki atribut sebagai berikut. Fenrir spawn pertama kali pada detik ke-25 pertandingan dan respawn setiap 90 detik. Ketika Fenrir dibunuh, hero akan mendapatkan sebuah buff yang memberikan keuntungan selama 75 detik, yang diantaranya mengurangi 10% cooldown skill, 40% penggunaan mana, dan 20% penggunaan energi. Ya intinya, kalau kalian punya blue buff ini, mana atau energi hero kalian bakal lebih awet dan cooldown skillnya lebih cepat sedikit. Efek lainnya adalah Soul of Wind, yang dimana hero bisa memulihkan HP berdasarkan tipe unit yang dieliminasi. 3% untuk minion, 5% untuk hero, dan 12% untuk creep. Emang iya bang, ada efek gituan? Ya beneran lah Ohim. Lu lihat aja ini. Yang ini kill minion tanpa blue buff. Dan yang ini kill minion pakai blue buff. Nah, ada bedanya kan? Terus 3, 5 sama 12% itu gimana bang? Nah, itu tuh adalah persentase regen yang didapat. Nah, perbandingan itu bakalan seperti ini. Setelah Fenrir terbunuh, bakal ada gang kecil yang terbuka di bagian tembok belakang dan akan tertutup lagi ketika Fenrir kembali spawn. Nah, yang ini nih. Selain itu, Fenrir bakalan ngeluarin biji hijau yang bisa diambil oleh hero dan memulihkan sedikit HP dan mana. Lumayan, ini tuh biasanya dicemilin para roamer. Ayo, di sini siapa roamer yang sering cemilin biji-bijian ini? Melihat keuntungan yang didapat, buff ini cocoknya itu buat hero yang ketergantungan sama mana atau energi yang boros. Nah ya kalian tahu lah ya hero-nya apa aja, kayak Fanny atau Hayabusa atau Ance, ya banyak lah ya. Nah makanya kalau ada teman kalian yang lagi pakai jungler, apalagi junglernya Fanny tuh ya jagain buffnya biar nggak galau dia selama main. Kecuali kalau darat sih nggak usah ya. Oke, next. Nah, yang kedua ini nggak kalah pentingnya kayak blue buff tadi. Sama-sama bisa bikin player jungler galau kalau buffnya diculik sama orang. Bernama Molten Fiend, atau yang biasa kita panggil red buff, orange buff, atau apapun itu terserah. Nah, di sini gua bakalan panggil Fiend. Memiliki atribut sebagai berikut. Sama seperti Fenrir, Fiend spawn pertama kali pada detik ke-25 pertandingan dan respawn setiap 90 detik. Dan lagi-lagi mirip seperti Thunder Fenrir, ketika di-kill, Molten Fiend ini bakal memberikan sebuah buff selama 75 detik dengan efek yang didapat diantaranya Adaptive Penetration. Apa tuh bang, Adaptive Penetration? Tingkatnya ini tuh atribut penetrasi yang bisa beradaptasi. Bisa jadi physical penet ataupun magic penet, tergantung hero yang lu pakai dominan damage-nya yang mana. Selain itu, buff ini akan memberikan efek bernama Soul of Lava.
yang dimana hero akan memberikan damage tambahan berupa true damage dan slow selama 1 detik terhadap lawan, tergantung role-nya. Nah, di sini gue lagi pakai Lesti dan udah punya bab merah. Gue coba pukul Jirungnya. Nah, keluar tuh warna putih. Nah, itu tuh damage dari bab merah ini. Terus bang, kalau yang tergantung role-nya itu gimana? Di sini tertulis seperti yang digambar ya. Hitung-hitungannya gue kurang paham sih, tapi intinya serangan buff ini bakalan lebih sakit pas pakai role MM, mage atau support, tapi bakalan lebih bikin slow ketika lu pakai role assassin, fighter atau tank. Ya intinya kayak gitulah. Kalau kalian pengen baca, pause aja videonya. Nah, kelihatannya buff merah ini lebih galak dibanding buff yang biru tadi, karena efeknya langsung dihantarkan ke musuh. Bahkan damage yang diterima itu adalah true damage. Pokoknya hero kalian bakal lebih garang kalau bawa buff merah ini. Ibaratnya lu dikasih senjata tambahan buat bikin lumpuh musuh lu. Oh ya guys, buat kalian user jungler gue kasih tahu ya, hati-hati sama hero ini, Mia. Oke, yang ini kalian panggil apa? Kecoa? Laba-laba? Atau apa? Hewan ini bernama Fire Beetle. Wih, keren ya namanya. Memiliki atribut sebagai berikut. Fire Beetle muncul pertama kali pada detik ke-39 pertandingan dan respon setiap 70 detik. Efeknya ini cukup ringkas ya. Hero yang mengeliminasi Fire Beetle akan memulihkan 5% max mana dan 350 HP selama 2 detik. Nah, setelah dieliminasi, akan ada Fire Beetle kecil yang muncul yang bisa kalian bunuh juga. Dan kalau nggak dibunuh, dia akan hilang setelah 15 detik. Fire Beetle ini ya cukup lah ya buat survive, buat tambah-tambah darah ketika keadaan darurat cuy. Oke, yang selanjutnya adalah Lava Golem. Di antara semua hewan yang ada di Land of Dawn, Golem ini adalah hewan yang paling lemah, padahal namanya udah serem gitu. Di sini tertulis bahwa Lava Golem tidak memiliki kemampuan lain selain menyerang dengan biasa saja. Kasian ya. Memiliki atribut sebagai berikut. Lava Golem spawn pada detik ke-31 pertandingan dan respon setiap 70 detik. Nah, efeknya ini sangat mirip sama Fire Beetle. Hero yang mengeliminasi Lava Golem akan memulihkan 5% max mana dan 350 HP selama 2 detik. Bedanya dia nggak ngeluarin anak golem. Oke, yang selanjutnya. Selama gua main jungler, hewan ini adalah hewan yang cukup bikin gua kesel gebukinnya cuy. Kenapa bisa gitu? Oke, nanti gua jelasin. Namanya Hornet Lizard, atau nggak tahu kalian suka manggilnya apa. Memiliki atribut sebagai berikut. Lizard muncul pertama kali pada detik ke-40 pertandingan dan respon setiap 70 detik. Lagi-lagi, efeknya ini mirip dengan kedua hewan sebelumnya cuy. Mengeliminasi Hornet Lizard akan memulihkan 5% mana dan 350 HP selama 2 detik. Tadi gue bilang, gue itu lumayan kesel ya gebukinnya. Nah, hal yang ngeselin dari Lizard ini adalah gue ngerasa dia itu lumayan alot cuy untuk menit-menit awal. Hal ini bisa terjadi karena kemampuannya yang bernama Wind Blessing, yang dimana ketika HP Lizard di bawah 50%, dia akan memperoleh 70 physical dan magic defense. Oleh karena itu, Lizard ini tuh berasa lebih keras pas digebukin. Ya, tapi emang sih XP yang didapat itu lebih gede dikit dibanding dua hewan sebelumnya. Ada yang ngerasa sama nggak kayak gua? Nah, kalau hewan yang satu ini biasanya malah diperebutkan sama sideland, entah itu Godland maupun XP land. Namanya adalah Scavenger. The sauce ringing, the flash singing, the bass banging, the head slinging slicer. Scavenger Crab atau kelomang atau kumbang atau umang-umang, ya terserah kalian. Memiliki atribut sebagai berikut.
Crab pertama kali muncul pada detik ke-42 pertandingan dan respon setiap 45 detik. Crab ini ada dua jenis tergantung di lane mana dia berada. Jika di God Lane, Crab akan memberikan 1 koin yang berisikan 80 gold ketika dieliminasi yang meningkat seiring waktu. Dan jika di EXP Lane, Crab akan memberikan 1 gulungan XP yang berisi EXP sejumlah 70 ketika dieliminasi yang sama juga meningkat seiring waktu. Nah, Crab ini cukup membantu ekonomi God Lane dan EXP Lane. Walaupun angka yang disuguhkan bukan sesuatu yang besar, tapi ya bersyukurlah kalian woi kalau dapat kelomang ini. Nah, tapi minusnya Crab ini tidak memulihkan HP saat dibunuh. Tapi ya udahlah ya. Nah, akhirnya kita sampai di hewan yang terakhir. Hewan yang krisis identitas, hewan yang berada di tempat netral dan sering menjadi saksi bisu peperangan di area Lord dan Turtle. Namanya adalah Little Wanderer. Ya, dia punya nama guys. Kalian panggil dia apa? Sawi, Bulbasaur, atau anak belerik? Tapi sekarang tahu lah ya nama aslinya. Ayo kita panggil dia Little Wanderer. Memiliki atribut sebagai berikut. Little Wanderer pertama kali muncul pada detik ke-48 pertandingan dan respawn setiap 45 detik. Little Wanderer adalah satu-satunya hewan yang baik kepada semua hero. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang balik. Nah, setelah dieliminasi, Little Wanderer akan memberikan beberapa buff kepada hero yang diantaranya Walking Grass adalah peliharaan yang ikut ini nih yang kayak tit. Efeknya adalah meningkatkan movement speed sebesar 15% ketika berada di sungai dan memulihkan 1% mana setiap detik untuk hero dan teman satu tim di sekitarnya. Nah, ini tuh lumayan banget ya untuk persiapan war di daerah sungai. Nah, keuntungan lainnya adalah munculnya mata-mata yang bernama Stone Roamer. Nah, yang ini nih. Ini tuh berpatroli di area tersebut selama 45 detik. Batu ini bisa mengungkap lawan di map ketika lawan memasuki jarak pandangnya. Contohnya kayak gini nih. Nah, kayak di map. Nah, ini ketika hero musuh kelihatan Stone Roamer dan ini musuh ketika tanpa ada Stone Roamer. Jadi kalian itu jangan ngumpet di sini ya kalau musuh punya batu ini. Ya, kelihatan lah tuh loh. Nah, satu lagi, batu ini tuh cuma bisa dibunuh dengan 10 serangan. Jadi, sebesar apapun damage kalian, kalian tetap harus mukul 10 kali buat ngebunuh Stone Roamer ini. Nah, jadi teman-teman, itulah hewan-hewan yang ada di Land of Dawn. Jadi, kalian paling suka gebukin yang mana? Tulis di kolom komentar. Oke, paling segitu aja dulu. Next video kita bakal bahas sisanya yang ada di Land of Dawn. Like kalau kalian suka dan subscribe.